ini serentak seluruh Indonesia. Berlangsung seleksi CAT untuk 19 perwakilan yang ada di Indonesia. Tidak termasuk Sulawesi Barat. Hanya kebetulan ada warga yang beralamat di Sulbar ini yang kemudian mendaftar di 4 orang di Sulawesi Tengah dan 1 orang di NTT. Jadi mereka hanya berlima yang kebetulan saja beralamat di Mamuju. Jadi mereka CAT-nya di BKN Mamuju begitu. Kalau proses tesnya ini Kak, ada berapa tahap yang akan dilaluinya Kak? Ya, jadi pertama itu tentu seleksi administrasi. Jadi karena mereka sudah lewati seleksi administrasi, yang terasa tahun ini semakin bukan ketat tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kekinian. Misalnya akreditasi kampusnya harus minimal B, lalu ada spesifikasi keilmuan, lalu usia dan seterusnya itu menjadi pertimbangan khusus. Bakat minatnya juga, jadi itu memang kebetulan yang paling dekat dari Sulbar ini hanya Sulawesi Tengah dengan ya, saya juga surprise juga ada dari yang ceritanya mendaftar untuk NTT begitu. Nah setelah ini mereka ada seleksi tes wawancara. Tes wawancara itu akan dilakukan di istilahnya di kantor perwakilan masing-masing setahu saya, dan itu akan dipandu Ombudsman RI. Terakhir mereka tentu akan melewati jenjang pleno pimpinan, karena mereka ini status asisten ombudsman adalah yang ditentukan, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman RI. Kak, terakhir mungkin Kak, bagaimana sih komitmen Ombudsman RI Kak melihat pelaksanaan CPNS hari ini Kak? Maksudnya CPNS asisten Ombudsman ini dengan ada mungkin menghilangi iming-iming untuk menjadi asisten Ombudsman, ada beberapa calo yang mungkin menghindari itu semua tuh Kak. Bagaimana Kak? Pertama bahwa secara keseluruhan ya kebetulan juga Sulbar tidak kebagian calon sebenarnya untuk tahun ini. Hanya saja kalau saya melihat jauh lebih ketat lagi proses penerimaan tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu dari pengalaman yang kami sudah jalani. Yang kedua, saya lihat kondisi sudah mengikuti prosedural yang sudah ditetapkan oleh undang-undang terkait dengan penerimaan.